Ya, kita masuk dalam doa ya. Kami bersyukur jika kami mendapatkan arah hidup kami terus diarahkan dengan terang firman yang kekal ini. Dan biarlah kami belajar dari hamba-hambamu dan bagaimanakah mereka bersama-sama dipimpin dan diarahkan serta ditegakkan dalam kebenaran. Dan tidak lagi mereka menjadi manusia yang berbeda karena pendapat serta pengalaman pribadi, tetapi sungguh-sungguh takut kepada kuasa kebenaran Injil, firman yang kekal itu. Dan ajarlah kami hari ini belajar tentang hidup di dalam kebenaran dan menjalani kebenaran serta menikmati sampai kepada seluruh hidup kami didiami dan kami mendapatkan hidup yang serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami supaya kami mendapatkan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan hati kami, biarlah Roh Tuhan menuntun kami, serta memberikan kepada kami satu hati yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dan menuruti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan bahwa kami. Amin. Kita akan membuka Galatia pasal yang kedua ya. Nah, mungkin saya akan memberikan semacam gambaran secara global ya, atau secara menyeluruh. Saya pernah belajar dari seorang bernama Profesor Kuesiwa waktu saya berada di STTR itu, beliau mengajar dan kemudian beliau mengajar lagi di STPIA dan Alitea. Dan sempat saya menjadi satu tim dan beliau itu yang membantu gereja Singapura yang membantu namanya gereja Zion ya atau Zion. Dia termasuk penatua, gembala dan penatua. Terus dia bercerita banyak tentang satu hati misi ya yang dia sebutkan. Dan waktu dia sebutkan itu saya ini kebetulan atau gimana ya? Yang disebutkan itu adalah daerah yang di mana saya pernah ke sana dan dari sejak lama sudah saya kenal gitu. Yaitu gerejanya Pak Xiao Muse ya, pendeta Xiao yang sudah meninggal di Tulungagung. Terus saya tanya, berarti kita ini ketemu di satu tempat, terus dia minta saya untuk masuk ke kamar di Jakarta itu, di Kemang itu. Terus diminta, kamu hari ini bisa nggak tidur bersama dengan saya? Nemani saya gitu. Kenapa? Saya mau cerita banyak tentang visi misi saya ke Tulungagung itu, atau desa Gunung Wilis. Dan ada beberapa pos. Dia cerita panjang lebar. Nah, saudara di situ dia kemudian menceritakan tentang pergumulan. Pergumulan bagaimana dia dengan gerejanya dan bagaimana dia eh, mendukung itu ya. Terus kesulitannya tuh sangat banyak. Jadi dia meneruskan itu dari papanya. Nah, papanya itu teman dari Pak Yosef Tok. Jadi di Amerika juga, sekolah di Amerika. Nah, setelah dia cerita, ini dia meneruskan papanya. Dan dia teruskan dan sudah lebih dari katanya sudah 13 tahun dan dia lakukan. Itu tahun 1999 waktu saya kuliah itu ya. Nah, di sana kemudian dia cerita macam-macam ya. Terus dia mengatakan ada sesuatu yang dia tidak ingin itu terjadi di dalam gereja itu. Yaitu apa? Kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Nah, dia menjelaskan, terus dia mengajar walk through the Bible. Jadi walk through the Bible ya. Terus saya tanya bagaimana bisa apa? Bisa apal semua 66 kitab gitu ya. Maksudnya seluruh ceritanya bisa apa? Nah, itu ada namanya teknik atau cara berjalan melalui Alkitab satu persatu. Nah, dia berikan caranya gitu ya. Nah, itu yang saya pakai sekarang. Dan itu dipakai oleh sampai ini Spurgeon, terus kemudian
beberapa tokoh-tokoh gereja itu pakai itu ya. Dan itu sangat mudah, ya sangat mudah. Contohnya begini ya. Jadi kita lihat kitab Galatia. Galatia pasal pertama. Sudah kita lihat gambar besar dulu. Itu memberikan salam ya secara sopan santun gitu kan. Biasanya kan orang itu kan menulis gak langsung siapa kamu enggak. Nah, dia memperkenalkan diri dia siapa, bagaimana riwayat dia, bagaimana kondisinya dan semua diceritakan. Itu pasal pertama tentang bagaimana panggilan Rasul Paulus. Dan kemudian mengapa dia dipanggil? Nah, itu ada sesuatu yang penting biasanya itu di pasal-pasal awal. Itu disebut pasal ortodoksi. Pasal yang menjadi dasar untuk seluruh pasal yang lain. Nah, kita lihat Galatia pasal pertama ayat 6 dan selanjutnya itu hanya satu Injil, hanya ada satu Injil. Nah, kalau ini dikatakan berarti nanti masalahnya itu tentang satu Injil ini di Galatia itu ya. Nah, kita lihat terus kemudian dia menceritakan bagaimana dia menjadi rasul Paulus. Di situ. Ya, yang pasal kedua, bagaimana dia diakui dengan proses yang panjang 14 tahun itu dan dengan 3 tahun di tanah Arab yang sudah kita lewati ya, khotbah-khotbah ini. Dan dia dibentuk oleh Tuhan, langsung oleh Tuhan, bukan orang rasul yang lain, bukan oleh Petrus, bukan yang lain. Dan dia secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah jalan satu perjalanan setiap orang Kristen itu harus menerima ini. Oh, dulu saya ngerti Yesus dari keluarga saya, dari papa saya, dari mama saya. Oh, dari pendeta saya, dari gereja saya. Saudara-saudara, suatu hari dan suatu saat saudara harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi, langsung dengan firman Tuhan. Dan kalau ini tidak terjadi, saudara-saudara akan sulit sekali mengenali Injil yang asli itu. Kenapa? Karena banyak yang kita dengar itu belum tentu benar. Mulai dari pengajarannya, mulai dari perbuatan-perbuatannya, tingkah lakunya, sampai kepada konsistensi hidupnya sampai akhir. Kita lihat contoh-contoh seperti Yudas, murid-murid juga tergoncang imannya, Thomas ragu, Petrus menyangkali. Itu semua adalah ortopadio, ortopraksis. Ortodoksnya itu betul, tapi ortopraksisnya itu jatuh bangun. Dan kita sama. Kita tahu kebenaran, tapi kita seringkali tidak jalan-jalan kebenaran. Kita mengerti Yesus, tapi kita tidak pernah jalan seperti Yesus. Kita tahu Yesus siapa, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana kita mengasihi Yesus itu. Dan ini permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat pelik. Dan kenapa ini kitab Galatia adalah kitab suratan pertama dari Rasul Paulus. Ya, jadi kita lihat dia menjelaskan bagaimana Rasul mengakui. Dia diakui bukan karena rasul-rasul itu melihat sesuatu perbuatan-perbuatan dia, bukan, saudara. Karena dia menyatakan bahwa aku ini mendapatkan pewahyuan dan langsung dari Yesus Kristus. Bukan karena aku mengerti, terus aku mendalami, terus saya bisa memahami ajaran-ajaran teologi itu, bukan. Tapi karena Kristus yang memilih saya. Nah, dasar inilah yang harus menjadi jalan hidup setiap orang percaya. Saudara, hal-hal seperti ini jarang sekali diajarkan di dalam gereja-gereja. Nah, di sini ada pergumulan ya. Nah, di dalam pasal 2 itu, kemudian ada satu masalah yang sangat penting, yaitu pertentangan Paulus dengan Petrus, atau Petrus dan Paulus. Apa pertentangan itu? Yaitu hidup tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Karena kondisi, karena situasi, karena budaya, karena teman, karena orang-orang bersunat datang, karena sungkanisme, kompromi, dan semuanya. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, dia menegur dan di depan semua orang. Di depan orang-orang bersunat dan di depan orang-orang tak bersunat.
Dan yang ditegur ini pemimpin rasul, saudara. Yang mimpin juga Paulus. Kenapa? Karena jalannya itu tidak selaras sepadan dengan jalan kebenaran yang dia ngomong sendiri. Dan dosanya itu kalau tidak dibongkar dari awal, saudara, itu gereja penuh dengan manusia-manusia yang munafik, kepalsuan, dan terombang-ambing, senang sana ya sana, senang sini ya sini, dan tidak ada sesuatu kebenaran yang dia lihat. Nah, Paulus inilah dipakai oleh Tuhan untuk menegakkan kebenaran Injil tanpa kompromi, tanpa bisa dipengaruhi siapapun. Dia pegang itu. Ya, ini namanya ortodoksi, pengajaran yang kuat, pengajaran yang solid dan tidak bisa ditawar-tawar. Apa itu? Yaitu Injil Yesus Kristus. Kalau Yesus menerima bangsa lain, siapapun dia, sunat gak bersunat, di dalam Kristus mereka bisa diterima, maka kamu tidak boleh tidak terima. Atau memisah-misahkan orang karena bangsanya, karena kekayaannya, karena persaudaraannya, karena kedekatannya. Saudara, itu harus dilunturkan. Oh, kalau dengan anak saya, ya saya bisa ya jingjelah dengan dosanya. Kalau dengan pegawai saya, tak pecat kan. Seperti itu. Saudara, itu namanya hidup dalam kemunafikan. Orang lain ditekan-tekan, anaknya nggak apa-apa. Saudara, kebenaran tahu, pengakuan tahu. Nah, Paulus katakan, ini penyakit yang paling utama yang harus dibasmi. Tidak boleh ada di dalam gereja Tuhan. Nggak boleh main-main. Ya, nah, ini pasal kedua. Nah, kemudian dia memberitahukan mengapa dia menegakkan itu. Apa yang terutama bagi orang-orang percaya itu. Nah, dia jelaskan bahwa Injil itu bukan hanya pengakuan, tetapi adalah pelaksanaan dan hidup di dalamnya. Dan banyak orang gagal di sini. Sudah 40 tahun bangsa Israel di jalan, yang harusnya kira-kira 14 hari 2 minggu, itu bisa ditempuh. Tapi lebih dari 10 tahun, 20 tahun, sampai 40 tahun. Mengapa? Karena mereka bukan tidak tahu Allah. Mereka tahu siapakah Yahweh. Mereka bukan tidak tahu Taurat. Mereka tahu Taurat. Mereka tahu agama. Mereka tahu kebenaran. Tapi hidup tidak di dalam kebenaran. Dan Tuhan godok itu 40 tahun. Saudara, nggak main-main ini. Prakteknya, praktisnya, hidupnya, nggak ada itu. Jadi banyak orang Kristen itu kepalanya doang yang Kristen. Di bawahnya itu sama dengan dunia. Jadi ke gereja tuh bawa kepalanya doang, hatinya nggak di dalam itu di luar itu. Kenapa di gereja kepalanya benar gitu kan? Begitu keluar hatinya nuntun semua. Mau berdagang, mau menipu, mau bikin akal-akalan, nggak apa-apa udah dia. Udah, ini kan dunia Pak. Gitu. Saudara, nggak bisa seperti itu. Kenapa nggak bisa? Ya karena itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia tegur dan dia katakan ini penyakit ini kalau tidak dibereskan di awal, kita nggak bisa bangun kerajaan Allah. Kita tidak bisa bangun gereja. Kenapa? Karena kerusakannya itu bukan pada pengajaran, tapi tidak mau hidup dalam ajarannya. Ini yang pasal kedua. Pasal ketiga, bagaimana saya bisa hidup di dalamnya? Ya, kamu harus tahu bahwa kamu itu bukan dibenarkan oleh tingkah laku kamu, tapi dibenarkan karena iman. Jadi soal urutannya ini kalau kita lihat ini sebenarnya mudah sekali. Yang hari ini kita mau pelajari ortodoksi, ortopadio atau ortopraksis, dan peripateo. Ini adalah kekristenan yang sejati, bukan kekristenan yang cuma KTP, atau kekristenan yang abangan, atau ikut-ikutan, bukan. Setiap orang harus ketemu dengan Kristus secara pribadi, dan hidupnya diubah secara pribadi. Kalau ini belum ada,
saudara, hidup kita terombang-ambing. Pikiranmu tahu tentang Yesus, tapi hatimu bergumul terus, jatuh bangun, dan diputar-putar oleh setan terus. Dan tidak bisa kembali kepada kebenaran. Ya, ini Galatia pasal 3 dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dan bagaimanakah hidup di dalam kebenaran. Dan dia juga dalam pasal 3 yang terakhir, dia membandingkan kebenaran bukan berasal dari Taurat, tetapi dari anugerah janji Tuhan. Jadi bukan seperti bangsa Israel yang melakukan Taurat, terus mereka, oh berarti kalau saya benar, nah saya baru dibenarkan. Bukan. Paulus memberitahukan itu. Dan yang pasal 4 dikatakan bahwa mengapa kamu terus berputar-putar? Karena ada perhambaan di dalam dosa. Dagingmu itu, sifat manusia kita yang jatuh dalam dosa itu, mengapa kok tidak dibersihkan Tuhan, diganti sifat yang betul-betul kudus gitu. Jadi kita nggak punya masalah dengan apapun yang di luar diri kita gitu. Enggak, saudara. Kenapa? Karena Tuhan minta supaya penderitaan Kristus di kayu salib itu menjadi contoh waktu kamu melawan dosamu, dalam kamu menderita, kamu nggak enak, merasakan susah sulit. Sudah disitulah kamu tahu karya Kristus dan kamu bisa menikmati karya Kristus. Dalam waktu dikatakan John Owen, waktu kamu mematikan dosa yang akan mematikan kamu. Nah, baru kita tahu bahwa penderitaan Kristus itu menjadi satu kekuatan kita untuk kita menderita di dalam dosa kita. Di situ. Tidak ada perhambaan lagi, dikatakannya dengan jelas, dan itu diuraikan dengan urutan satu persatu tentang hubungan kita dengan Kristus yang semula. Dan yang pasal kelima, saudara, Tuhan berikan jaminan bahwa engkau bukan lagi dihamba oleh dosa, tapi engkau adalah dimerdekakan oleh Injil kebenaran. Jadi orang-orang yang ortodoksi itu, mereka yang tidak merasa bahwa mereka di dalam ikatan kedagingan perhambaan itu, saudara, mereka tidak pernah merasakan, aku ini salah enggak ya? Aku ini menurut Tuhan enggak ya gitu? Bagaimana saya bisa turut Tuhan, Tuhannya di atas, kita berada di bawah. Nah, saudara, orang-orang yang tidak mengerti itu adalah orang-orang yang telinganya, hatinya ditutupi dengan apa? Dengan perhambaan dosa itu. Tapi kalau dia ada, itu pasti dia memiliki satu hati yang merdeka itu. Dia pasti merasakan perbedaan-perbedaan itu. Discernment spiritual. Saudara, kalau kita nggak bisa merasakan apa sih masalah rohani saya, saudara, itu berarti otak saudara itu nutupi hatinya. Otak kita itu menutupi hati, kenapa? Karena kita, kalau bahasa orang memalsukan, atau ini bahasa Jawanya itu nyelimur, diselimurkan, dipalsukan, dipura-purakan gitu. Seperti nggak ada masalah, padahal itu masalah besar. Banyak hal yang masalah besar gitu ya. Kemerdekaan Kristen. Nah, itu diceritakan, kemudian di situ keluar ayat yang sangat luar biasa tentang buah Roh Kudus. Dan Paulus memberikan ciri khas orang yang sudah melalui hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah mengeluarkan karakter Kristus, buah Roh Kudus. Nah, ini adalah hasil ortodoksi yang dijalankan menjadi ortopadio atau ortopodos, ortopraksis, dan menjadi peripatio. Dan peripatio ini adalah buahnya. Banyak orang Kristen hanya di atas tapi tidak berbuah. Maka Tuhan waktu melihat pohon ara, itu daunnya banyak, pohonnya bagus, tapi nggak ada buahnya. Itu hidupnya siapa itu? Hidupnya orang Israel dan hidup kita semua. Dan Tuhan katakan, kalau kamu tidak menghasilkan, Tuhan tunggu 3 kali masa. Arti 3 kali kesempatan itu yang Tuhan berikan adalah terakhir. Begitu dia datang, dicari-cari mana? Ya, tanda buahnya seperti yang, kalau sebelum buah itu kan ada seperti putiknya kecil itu kan.
yang kayak mau muncul kecil gitu kan. Dicari nggak ada. Dan Tuhan katakan, terkutuklah engkau. Pohon itu kutuk, langsung kering. Saudara, tangisan dari Yohanes Pembaptis, Yohanes, Rasul Yohanes, waktu melihat Tuhan menghakimi seluruh zaman. Saudara, dia melihat waktu Tuhan memberikan murka dan penghakimannya. Bagaimana mungkin orang yang dekat dengan saya, suami saya, istri saya, kita lihat sendiri di dalam murka Allah. Kita nggak boleh bayangin. Dan kita tahu semua itu. Dan bagaimana kita sebelum ke ujung ke sana, kita harus hidup membawa terang itu kepada orang-orang yang mau mati semua ini, mau binasa ini. Saudara, kalau saya membayangkan murka Allah di akhir zaman, itu nggak akan tahan. Dan Paulus tahu betul, kalau ini tidak ditegakkan, itu ujungnya itu maut. Jadi banyak orang yang saya lihat apa yang dituju oleh semua orang-orang percaya dan gereja-gereja Tuhan. Hidup berkompromi dengan dunia. Roma 12 ayat 1 dan 2. Serupa dengan dunia. Dan mereka tidak takut dengan kondisi tanda zaman Nabi Nuh. Tanda Yunus. Tanda Elia. Dan mereka tidak takut. Tapi orang yang tahu itu bergumul luar biasa. Dan makanya orang-orang yang tahu kebenaran itu biasanya tuh suaranya tuh kenceng sekali. Ya, kita belajar ini ya, hidup menurut daging atau roh. Dan di situ akhirnya keluar buah Roh Kudus, bukan pekerjaan daging. Dan saudara, perbedaan kata-kata yang nanti kita pelajari ini kan masih lama. Nanti perjalanan ke sana. Ayat 19 dan ayat 22. Perbuatan daging dan 22. Buah roh. Buah dan perbuatan. Jadi kita melakukan seluruh pelayanan kita sebagai orang percaya. Itu buah. Bukan perbuatan. Tapi kita selalu menilai semua orang melayani secara perbuatan. Bukan buah. Jadi semakin perbuatan, semakin rajin kita lihat. Waduh, kamu ya sungguh-sungguh anak Tuhan ini. Nah, kita menilainya juga menilai secara dunia ya palsu semua itu. Kita nggak tahu yang asli yang mana. Tapi kalau kita nilai dengan buahnya, karakternya, saudara, itu biasanya seorang yang mengerti pergumulan hidupnya sendiri dengan dosanya, itu bisa lihat orang lain itu palsu atau nggak bisa. Bisa mendeteksi dari awal. Ah, ini belum sungguh-sungguh. Ah, ini main-main. Ah, komitmennya tuh belum kelihatan. Bisa tahu. Bahkan Petrus pun salah, itu Paulus langsung tahu spiritual discernment. Wah, ini nggak benar ini. Langsung tegur. Tapi ini apa ada di gereja seperti ini? Kita paisingki semua. Ya, termasuk saya juga sama. Kadang-kadang mau negor orang itu mikir dulu. Mikir, mau deketi dulu, terus ketemu dulu, terus cari waktu dulu. Paulus nggak ada gitu-gitu. Salah, sikat aja dia. Karena salahnya apa? Ini salahnya nih, salah bahaya nih. Ya kalau salah kecil-kecil masih gitu. Ini salahnya tentang kebenaran Injil ini. Nah, kalau sudah memuncak kesalahan itu menjadi kemunafikan, oh itu pasti dihantam oleh rasul-rasul. Nggak main-main. Ya, diperingati, ditegur, nah baru diberitahu. Terus pasal ke-6, saudara, itu adalah kehidupan yang sudah melewati ortopodos, dan sudah peripatio. Apa yang terjadi? Saling mengasihi, saling melayani, dan saling. Itu pasal yang terakhir.
Jadi ini sebenarnya kondisi gereja yang dibawa oleh Paulus Galatia, yang dulunya pengaruh dari Taurat dan akhirnya menjadi pengaruh dari Injil yang anugerah itu. Ya, oke, kita lihat sekarang pasal yang kedua. Ya, saya bacakan dari ayat pertentangan ayat yang ke-14. Ya, saya bacakan dari ayat 11 ya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya. Jadi ini tidak ada yang ditutupi. Itu langsung berterang-terangan di depan ya tatap muka. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang ini kaum bersunat dipimpin oleh Yakobus. Jadi Petrus, Yakobus, Barnabas, tiga tokoh yang ikut dalam kemunafikan. Ini sokok guru gereja ini, Petrus dan Yakobus ini. Dikatakan tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut dengan saudara-saudara yang bersunat. Saudara, takut dalam dunia timur itu sungkan, nggak enakan, nah seperti itu. Terus dia akhirnya pindah ke orang-orang bersunat yang dipimpin oleh Yakobus itu. Ya. Dan orang-orang Yahudi lain pun, nah yang bersama dengan Petrus yang sudah dengan yang non-Yahudi yang sudah satu ini, itu menarik diri. Orang-orang itu berdiri, nggak semuanya, yang sadar nggak ya? Ikut Petrus, mungkin karena Petrus itu pemimpin juga, jadi mau nggak mau ada pengikutnya. Maka dia ikut, mereka berdiri, dikatakan di sini orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga karena semua orang ikut, Barnabas pun tanda petik takut dengan Petrus, takut dengan orang-orang yang lain itu, orang-orang yang bersunat itu, ikut Barnabas, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Dijelaskan kemunafikan. Musuh dari ortodoks itu adalah ortopseudodoks. Ajaran yang tidak dilakukan. Ajaran palsu. Yang cuma diketahui tidak pernah dijalankan. Kita menjadi manusia-manusia yang munafik. Dan kita merasa kita sangat rohani. Saudara, ini memalukan sebenarnya. Ya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu, ini saudara, tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Itu namanya ortopodos. Kebenaran itu orto. Jalan, tingkah laku, itu adalah podos. Podos itu dalam bahasa Inggrisnya adalah praksis, pragmatis. Jadi tingkah lakunya, perbuatannya, dengan ajarannya, kebenaran itu tidak sama. Dan bertentangan dari kebenaran dan ikut kepada dunia. Orang-orang bersunat. Apakah Petrus tidak tahu kebenaran? Jawabannya, tahu. Apakah Petrus tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat? Mengakui. Apakah Petrus tidak tahu Yesus dibangkitkan? Tahu. Beres semua. Seluruh pengetahuan beres semua, saudara. Dari doktrin Allah sampai doktrin akhir zaman gitu kan. Kalau kita dalam pelajaran sistematik teologi. Tahu semua dia, benar semua. Pengetahuannya benar, nggak ada yang salah. Tapi nggak sejalan dengan pengetahuan. Tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aletheia evangelium. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?
Saudara, kemunafikan tidak bisa melahirkan kebenaran. Kemunafikan melahirkan kemunafikan dan terus kemunafikan. Orang yang tidak menjalankan ortodoks perjalanan hidup yang di dalam kebenaran, engkau sedang mengajarkan hidup secara munafik dan melahirkan kemunafikan. Jadi kalau papanya munafik, anaknya munafik, dan kemudian cucunya namanya munafik, Mr. Moon dan Mrs. Moon, dan semua kemunafikan. Dan hidup seperti ini tidak ada damai sejahtera dan akan saling gigit-menggigit dalam Galatia pasal 6. Janganlah kamu saling gigit-menggigit. Mau menang sendiri, mau paling benar sendiri. Wah, itu peringatan itu sangat keras dari Paulus. Dan dikatakan jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir. Saudara bayangkan ya, engkau Yahudi secara kafir. Ini yang pertama. Hidup secara kafir bukan secara Yahudi. Bagaimana engkau dapat memaksa orang-orang yang tidak bersunat, yang sudah tidak kafir ini, terus kamu kafirkan? Jadi dosamu itu dua. Satu, dosamu, kamu melakukan munafik. Yang kedua, kemunafikanmu itu kamu paksakan pada orang lain. Kamu tularkan pada orang lain. Dosa itu tidak ada yang tidak menular. Seluruh dosa. Saudara kalau tahu teori criminal theory atau criminal science theory, tidak ada dosa yang berdiri sendiri. Dosa kita lihat ya di pengadilan. Pak, yang kita hukum satu orang ini korupsi gitu. Ini satu orang. Saudara, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Waktu kamu selidiki, istrinya ke anaknya ke temannya, itu sistemnya tuh pasti ikut. Tapi sayangnya di Indonesia, yang dihukum korupsi itu nggak pernah kena yang otaknya aja. Itu cuman congok-congoknya, cinguk-cinguknya itu yang dihukum gitu. Tapi yang di atas nggak tersentuh. Tapi kalau di dunia barat, di Eropa, di mana-mana, dicari kamu sampai ketemu. Dan seluruh yang terkait, satu orang, berapa puluh orang, tangkap semua. Kenapa, saudara? Ya ini karena dosa itu tidak pernah personal atau private doing. Sebenarnya dosa apapun. Termasuk dosa mencuri, itu juga sama. Ya, itu pasti akan menular. Dosa ketagihan, gen dan semua, itu nggak mungkin sendirian. Dia pasti akan menular. Karena semua dosa sifatnya adalah merayap, merambat, dan mempengaruhi orang lain. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi saudara, kalau saya berpola kemunafikan, bagaimana kamu bisa ngomong dengan orang yang sunat dan orang yang tidak bersunat? Sudah nggak bisa kamu ngomong. Kenapa nggak bisa? Ya kamu contohnya udah nggak ada. Jangan buang sampah sembarangan. Gitu kan? Di Singapura, di Jepang kita buang sampah sembarangan, didenda 1,5 juta. Di Jepang itu kalau nggak salah 5 juta uang kita. Di sini nggak ada tempat sampahnya. Cari tempat sampah di mana? Oh ini selokan, buang gitu. Dan nggak ada resikonya. Setelah dosa yang tidak beresiko itu adalah akan membawa kepada kerusakan secara sosial. Itu akan merambat kemana-mana. Dan Paulus memperhatikan ini. Jadi kalau semuanya pemimpin ini melakukan ini, akibatnya apa? Maka seluruh apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, saudara, yang di bawah ini tidak ada yang akan menjadi penurut. Kenapa? Ya, kamu sendiri seperti itu. Jangan buang sampah sembarangan. Suatu hari seorang gubernur
waktu makan permen. Karena kebiasaan mungkin dari kecil dia orang kaya, dia buang, buka kaca mobil dia buang. Terus ada orang yang kebetulan ada orang video, mobilnya siapa ini? Buang sembarang orang kaya ini. Terus di dalamnya, gubernur, wali kota. Padahal dia mengatakan tolak korupsi. Dia sendiri korupsi. Partai yang melawan korupsi, seluruh partainya, petingginya korupsi semua. Terus semakin kita masuk ke dunia politik, waduh, saudara, itu dunia dasar muka. Tahu dasar muka? Muka 10. Beda-beda mukanya dia. Hari ini mukanya, jadi partai hijau, partai merah, partai kuning, partai hitam. Mukanya kemana-mana. Yang partai menguntungkan siapa? Ini lagi berkuasa. Pindah dia partainya. Wah, serem. Nah, kalau orang percaya seperti ini, gereja seperti ini, itu gereja dalam kematian. Kebenarannya itu sudah mati. Walaupun di otak kepalanya itu dia tahu tentang Yesus. Kenapa Petrus bisa jatuh seperti itu? Tidak ada masalah dengan pengajaran. Nah, saudara, saya memberikan contoh tentang ortodoksinya. Saudara pelajari baik-baik dengan iblis. Apakah iblis tidak tahu Tuhan Maha Kuasa? Tahu. Maha Hadir? Tahu. Bahkan iblis lebih tahu dari kamu, lebih teologis dari kamu. Lebih dalam teologi dari kamu. Yakobus mengatakan iblis itu percaya, dia tahu Yesus anak Allah, dia yang ngakui pertama, bukan Petrus. Betul. Setan-setan yang mengakui, belum Petrus yang ngakui. Iblis, setan-setan sudah tahu ini anak Allah. Apa masalahnya iblis dengan ortodoksnya? Dia nggak pernah turut, nggak pernah ikut, nggak pernah tunduk kepada Tuhan Yesus. Dia melawan Tuhan Yesus, dia mendakwa terus. Dia mencari kelemahan untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Nah, itu sifat iblis, setan-setan. Dan di dalam kehidupan kita banyak setan-setan kecil seperti ini. Yang terus menggoda kita. Iblis itu percaya, dia ortodoksnya, nggak ada masalah. Tapi hidupnya menentang semua yang dia pikir. Kalau itu anak Allah, kenapa kamu nggak sembah dia? Loh, sudah sembah, tapi nggak mau ikut. Satu kalimat dari anak muda yang masih muda namanya Thomas Goodwin. Atau dia mendalami siapakah iblis. Dia mengatakan secara tidak sadar, saya ini iblis juga katanya. Bayangkan, saudara. Dipikir-pikir seluruh sifat iblis dia pelajari. Ya kok sama dengan saya? Secara kebenaran mikirnya tuh yang nggak benar-benar terus. Yang mikirnya tuh dengan perhitungan-perhitungan manusia. Saya tanya, saudara, waktu Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun itu, Alkitab dengan jelas mengatakan, seluruh bangsa Israel 2 juta orang lebih itu mengerti siapakah Tuhan. Tahu siapakah Tuhan. Menerima Taurat, menerima semua ritual, menerima kehidupan di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Mereka tahu semua. Dan kenapa waktu masuk ke tanah perjanjian, Tuhan katakan, aku tidak izinkan bangsa ini masuk ke sana. Dan termasuk engkau, Musa. Saudara, termasuk Musa. Engkau tidak diizinkan. Dan siapa yang masuk ke sana? Hanya Kaleb dan Yosua. Dan keturunan yang tidak melihat seluruh perkara-perkara tegar tengkuk papa nenek moyang mereka.
generasi baru yang diambil oleh Tuhan, yang masuk tanah perjanjian dan dipimpin oleh Kaleb Yosua. Apa itu generasi Kaleb Yosua? Saudara, nanti saudara perhatikan. Perbandingan iman bangsa Israel yang sebelum masuk tanah perjanjian dan iman setelah masuk tanah perjanjian. Itu beda. Yang di sini ortodoks tanpa ortopadios atau podos. Di sini ortodoks dan ortopadosnya, saudara, itu berjalan. Saudara, ini perjalanan yang sangat sulit sekali. Di sini Musa jatuh bangun. Di sini Yosua disertai dengan bala tentara Tuhan. Dalam setiap peperangan tidak pernah kalah. Saya tanya, kenapa nggak pernah kalah? Karena Yosua dan Kaleb taat pada Tuhan. Dan seluruh bangsa dipimpin oleh Yosua dan Kaleb. Mereka tunduk pada mereka. Diberkati terus oleh Tuhan. Menang terus. Nggak pernah kalah. Suatu hari kalah sekali. Kalah dengan apa? Kota yang kecil. Namanya kota Ai. Ai. Kecil sekali. Ai namanya kotanya itu. Sebutannya juga pendek sekali. Ai. Kota yang nggak ada artinya. Bisa kalah. Yeriko yang segede itu ambruk. Tapi dengan kecil kok kalah. Kenapa kalah? Sudah kembali dosa Petrus yang sudah ada di dalam dosa Akan. Sampai diperiksa satu-satu. Setiap suku, setiap orang diperiksa satu-satu, saudara, oleh Yosua. Ini serius loh. Walah, kota kecil nggak apa-apa lah. Kita sudah ngalahkan kota besar. Enggak, ini serius. Dan banyak orang kalau dosa kecil itu dibiarin, saudara. Nah itu yang merontokkan seluruh hidupmu, menghancurkan itu, yaitu di situ. Engkau berkompromi. Dan kemudian sampai suku terakhir. Kemudian kok masih nggak ada? Nah ini terakhir. Dan kemudian ditanya. Akan sebelum ditanya. Setelah semua selesai. Akhirnya dia sadar. Kalau sudah ditanya gini, saya nggak bisa membohongi. Dia harus ngomong terus terang. Dan dia mengatakan, iya, aku yang melakukan itu. Sesudah pengakuan akan itu tidak membawa pertobatan karena hatinya memang tidak bertobat. Dia karena takut saja dia ngakui, tapi dia nggak berubah. Hidupnya ada perubahan. Apakah akan tidak tahu hukum Taurat, tidak semua? Tahu semua dia. Dan akhirnya akan dan seluruh anak dan seluruh pengikutnya dibunuh oleh Yosua. Selain kita melihat kelemahan kita itu karena kita pikir sepele, hal yang ringan, saudara, kalau itu tidak dibereskan, ini akan membawa dampak yang besar, meruntuhkan seluruh sendi-sendi bangsa. Harus dibereskan. Negara China mau maju berpuluh-puluh tahun, sampai lebih dari 40 tahun. Nggak bisa maju-maju. Kenapa, saudara? Korupsi semua. Dari RT, RW, korupsi semua. Sampai tukang parkir itu ada yang jaga, terus kemudian ada yang jaga semua. Ini kemana uangnya tuh? Ya ke ormas-ormas itu. Itu kan pajak rakyat dibayar. Itu untuk rakyat, bukan untuk ormas sebenarnya. Dan seluruh Indonesia itu kalau kita lihat ya seperti zamannya sama. Nggak ada satupun yang tidak dipajaki. Maksudnya bukan pajak dari pemerintah. Mereka semua memakai semua itu. Dan pemimpinnya Deng Xiaoping mengatakan setiap orang yang korupsi yang lebih dari nilai-nilai, kalau nggak salah sekitar 100 juta. Setiap korupsi, penjara, dan hukum mati semua. Ribuan orang dihukum mati. Seluruh bangsa itu gemetar, ketakutan gitu kan.
Dan mulai beresnya dosa yang dianggap dosa yang sudah merakyat itu, ini termasuk Indonesia, yang sudah merakyat, itu dibereskan, bangsa ini kemudian kekayaannya menumpuk besar-besar, dan tidak ada yang mengalir, yang kemudian bocor, dia ditutup semua. Akhirnya menjadi bangsa yang besar, kuat. Dari mana? Dari mental seperti itu. Nah, saudara, kita pelajari ya. Nah, kita sudah tahu tentang ortodoks. Nah, kita lihat ortopadio atau ortopodos. Iman yang berjalan. Nah, saudara, kita lihat dalam Galatia pasal 2:14. Kita belajar bersama-sama. Ya, dikatakan di sini. Saudara, perhatikan baik-baik. Ada satu tulisan dari, saya lupa ini, Thomas Watson atau mereka memiliki teologi di bibir, tetapi tidak teologi di lutut. Teologi di bibir bukan teologi di kaki. Jadi cara berpikirnya itu bagus sekali. Tapi waktu menjalankannya, itu nggak sesuai dengan pikirannya. Dan disinilah dia melawan seluruh bentuk ritual-ritual kekudusan yang palsu. Dan semakin dia mengamati, dia semakin dalam, sesudah dia semakin bisa melihat ujungnya ini kemana semua. Dan akhirnya ujungnya adalah ke pemimpin rohani. Kenapa? Karena pemimpinnya berkompromi, maka seluruh di bawahnya nggak bisa. Kenapa Indonesia itu nggak bisa dibasmi korupsinya? Karena pemimpinnya sama korupsi. Jika pemimpinnya kompromi, jangan harap itu anak buahnya juga mau teriak-teriak kebenaran, khotbah apapun. Tapi mereka mati. Kenapa? Karena virus Mr. Moon tadi, kemunafikan. Dan mereka berhenti di sana. Dan waktu mereka tegakkan, waduh hantem pimpin-pimpinan kita ini. Kalau kita ngomong gini, nembus ke tiang. Gimana nih? Masa kita mau penjarain dia? Waktu saya mendengarkan tentang perkara Ravi Zacharias. Dan kemudian orang-orang di sekitar pelayanan Ravi Zacharias menutupi dosa itu. Selama berpuluh-puluh tahun. Dan siapa yang bisa membuka ini? Tim independen yang dibentuk oleh pemerintah Amerika untuk menyelidiki semua. Singapura juga sama. Pastor Kong Hee juga sama. Dibentuk tim. Bongkar semuanya, dibuka semuanya. Sudah ketahuan. Maka ditetapkan oleh pengadilan. Dan itu ada dendanya semua. Pastor Kong Hee dengan 4 atau 5 pemimpin gerejanya masuk penjara. Sekarang udah keluar dia. Udah khotbah lagi. Sekarang rambutnya putih. Saya khotbahnya tuh saya dengar itu sangat ini ya, sangat pengetahuan Alkitabnya itu sangat bagus sekali. Pembahasan-pembahasannya bagus. Sebelum ini nggak seperti itu. Yang waktu dia setelah di penjara ini agak beda sekarang. Apa ada pertobatan saya nggak tahu. Ya. Tapi saudara, waktu kita melihat, kayaknya kita ini merasa sesuatu yang secara lihat secara mata itu, saudara, kayaknya bagus, indah semuanya. Tetapi waktu kita masuk di dalamnya, sama, saudara. Sama. Dan tidak ada yang tidak sama. Apalagi kalau kita hidup sebagai suami istri. Waduh, lebih tahu kita. Sama. Terus apa yang kita pegang? Nah, dikatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat ini ya. Kalimat ini, ya.
Kita lihat. Saya masuk ke dalam peripatio. Nah, tadi kan berjalan. Nanti saya berikan bedanya apa dan ortodoks dengan ortopodos dan peripatio. Kita buka Efesus pasal 4 ayat 1. Saya nggak tahu ada diagramnya nggak. Saya pernah buat diagram. Peripatio. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Kenapa dia dipenjarakan? Kenapa dia kemudian istilahnya orang ditolak dan kemudian diusir? Saudara, yang menjarakan Paulus itu siapa? Bukan orang Romawi, bukan gereja. Pemimpin gereja. Saudara perhatikan riwayat hidup Paulus. Yang mengkhianati dia itu pemimpin gereja. Yang membawa dia kemudian difitnah itu pemimpin gereja. Ini nggak main-main dosa ini. Apakah dia sakit hati dengan orang? Enggak. Paulus bersyukur dia di penjara. Kenapa? Karena peripatio itu akhirnya muncul semuanya. Yang palsu, yang benar muncul semua. Di mana? Di peripatio. Buahnya apa? Nah, itu akhirnya kita tahu. Aku dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang dipanggil berpadanan. Nah, istilah berpadanan ini, peripatio. Lihatlah saya menegakkan kebenaran ortodoksi, ortopodos, dan saya hidup konsisten. Ini saya terima, dipenjarakan. Ini loh. Mau hidup seperti saya? Menegakkan kebenaran dan menerima akibat kamu hidup dalam kebenaran. Nih, aku dipenjarakan karena Tuhan itu. Karena Tuhan yang benar itu. Bukan karena yang lain, bukan karena saya salah, bukan. Karena kebenaran. Kenapa? Supaya hidupmu. Nah, Paulus menunjuk pada orang supaya kalau aku seperti ini, maka hidupmu harus sama seperti saya. Sama seperti Kristus. Sama seperti semua orang-orang di dalam Tuhan. Berpadanan dengan Injil. Nah, berpadanan itu peripatio dan bentuknya adalah kalimat present tense dan terus-menerus dan tidak berhenti. Perintah imperatif. Dan dengan khusus itu dalam bentuknya itu indikatif. Perintah khusus yang betul-betul kata berpadanan. Jadi bukan ke siapa-siapa, dia ada khusus, ada arahnya. Kenapa aku dipenjara seperti ini? Karena Tuhan, karena Kristus. Kenapa kamu sekarang hidup susah seperti ini? Karena Kristus. Dan itulah sukacita orang Kristen. Di penjara, dimusuhi, difitnah. Itulah sukacita kita. Kenapa? Bisa menikmati penderitaan Kristus dalam hidup kita. Jadi setiap kali kejadian yang begitu gelap, begitu menyakitkan hati, itu seperti jamu kamu minum, menyegarkan jiwamu. Pak, pengen enak-enak, pengen Sprite, Coca-Cola, bunuh jiwamu itu. Injil itu yang enak, Pak. Seperti ya itulah soda gembira, gitu kan? Jamu. Saudara, kita ini sedang disehatkan oleh Tuhan, bukan disakitkan. Tapi kita ini maunya yaitu tadi makanan-makanan yang aduh, yang telinga kita tuh kalau nggak enak itu nggak mau dengar saya. Paulus mengatakan itu, kamu mencari buru-buru menyenangkan telingamu. Telinga apa? Ya mungkin untuk perasaanmu, untuk otakmu. Untuk apa kamu ngisi itu? Jika kamu tidak berpadanan dengan panggilan, dengan Injil itu, saudara, hidup kita itu di dalam kematian. Nah, ini kalau kita runtun satu-satu, saudara. Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian. Akulah jalan. I'm the way, the truth. Akulah kebenaran.
Akulah jalan. Aku ortopodesnya. Jalan itu ortopodes. Kebenaran itu peripatio. Hidupmu dalam kebenaran. Aletheia. Bukan di kaisun. Jadi kebenaranku itu menjadi kebenaranmu, dan hidup dalam kebenaranku, hidup kamu dalam kebenaranku, yang dalam kebenaranmu. Milikmu itu. Dan apa hasilnya? Peripationya apa? Buah Roh Kudus. Damai, sukacita, itu ada dalam hatimu. Kalau itu belum muncul, berarti kamu belum berjalan dalam kebenaran, belum mengikuti kebenaran. Tapi pikiran saya tahu yang benar, iya, tapi belum ada hasilnya. Belum lihat putihnya, belum lihat bunganya. Cuma pohon aja kita. Banyak daunnya, banyak pelayanannya, banyak kegiatannya, tapi jiwanya kosong. Surah ini dalam Efesus pasal 4 ayat 1. Berpadana dengan panggilan itu. Nah, kalau sudah berpadanan apa? Ayat kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal, saling membantu, bukan saling berbantah dan menggigit. Jiwa itu ada dalam diri kita, bukan menjati orang, tapi menolong orang, bukan merobohkan orang, tapi membangun orang. Nggak ada dalam satu niatan hidup saya itu mau jatuhkan orang, nggak ada. Oh, biar aja, syukur aja. Kalau dia hancur, udah hancur aja, biarin aja gitu. Setelah itu hati yang tidak ortopodos atau peripatio, tapi itu hati yang jahat, mereka-reka yang jahat. Sudah ditolong, sudah diberi makan, sudah dijamin, pikirannya sama aja itu. Saudara-saudaranya Yusuf itu. Oh, papa kita mati, terus kita gimana? Nanti kalau dia balas dendam gimana? Pikirannya itu jelek aja, Sur. Itu peripationya mati, Saudara. Nggak ada buahnya. Buahnya apa? Pikiran itu curiga dengan orang terus, jahat terus. Saudara, kita harapkan kita tidak masuk dalam dunia yang menghasilkan onak dan duri. Tapi kita bisa melayani dengan harum di hadapan Tuhan seluruh pelayanan kita. Ya, kita lihat di dalam sama ya. Filipi pasal yang kelima ayat 8 dan Kolose pasal 1 ayat 10. Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi sudah terang ini. Terus gimana kalau sudah terang? Dikatakan ini, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu peripatio. Hidup itu, cuman bahasa Indonesia ini terjemahnya kadang-kadang harusnya sepadan, ya hidup gitu. Dibuat simpel-simpel di tafsir. Ini tafsiran, ini terjemahan itu tafsiran, ada tafsiran banyak. Jadi aslinya itu kadang-kadang hilang. Hidup dalam kebenaran itu peripatio. Berjalan sesuai selayaknya. Dikatakan di sini. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, kita lihat Kolose pasal 1. Ya. Ayat ini semua dari Paulus ya. Jadi Paulus itu punya satu gambaran bagaimana kehidupan Kristen, orang Kristen itu. Mulai dari pengertian kebenarannya, hidup dalam kebenaran, terus menghasilkan buah-buah kebenaran. Itu semua suratnya itu sama. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak. Nah, ini layak itu artinya hidup sepadan, layak, sesuai, sejalan. Ya, hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah. Nah, keluar kata-katanya.
kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, saudara, walk worthy atau berjalan di dalam worthy. Worthy itu artinya layak. Nah, saya akan memperdalam ini dengan bahasa Yunani-nya, Axios. Ada yang tahu merek laptop Axios? Tahu kan? Nah, itu artinya ini. Itu bahasa Yunani itu. Nah, saudara, perhatikan tentang Axios ini ya. Saudara perhatikan, banyak hidup kita itu yang tidak beraksios. Beraksis, arti aksis itu aksis. Aksis itu poros sebenarnya. Kata apa itu yang dasarnya etimologisnya itu aks, poros. Tidak berporos dan tidak berputar sesuai dengan porosnya. Tidak searah, tidak sejalan, tidak semutu, tidak selayak, tidak sesuai, dan tidak seharga dihormati seperti Tuhan dihormati. Saudara tahu penghormatan kepada Nabi itu sama dengan penghormatan kepada Allah. Kamu melawan Nabi, kamu melawan Allah. Kamu melawan Allah mati, maka kamu melawan Allah mati, kamu melawan Nabi, mati juga kamu. Itu namanya aksios. Jika Nabi mengatakan kebenaran dan kamu tidak ikut kebenaran, maka jika kebenaran itu menghakimi kamu, itu bukan salahnya Nabi. Karena dia aksios. Dia sepadan, sederajat, setara, semutu. Jadi orang-orang Kristen diberi kuasa oleh Tuhan. Aku telah menerima segala kuasa yang di langit dan di bumi, di surga dan yang di bumi. Sudah diserahkan Bapa kepadaku. Dan aku hari ini dengan kuasa ini, aku memberikan kepadamu. Pergilah. Terus kita pergi dengan kuasa siapa? Aksios. Seorang dari siapa ini? Kubalaikan. Ya, zaman dulu. Mau datang ke Indonesia. Terus kemudian mau menjajah, Islam menjajah, menguasai tanah Jawa. Dia diutus. Atau raja seperti Genghis Khan. Mengutus orang dan beritahu, kalau kamu tidak tunduk pada kami, maka kamu akan kami hantam. Ya, seperti Amerika dengan Venezuela. Nah, sekarang tujuan yang kedua adalah Kolombia dan Turki. Ini sudah ada catatan semua. Setelah waktu diutus satu orang datang, ya, terus raja yang datang ini lihat satu orang, nggak ada orang lain, wah dia kan berani dengan satu orang. Terus orang itu kemudian dia bunuh. Wah, seperti itu. Saya tanya, akibatnya apa? Saudara tahu? Itu wakil dari raja, wakil dari negara itu. Kamu bunuh seluruh bangsa negara dari raja, rakyatnya, seluruh tentaranya. Bunuh kamu. Jadi saudara, waktu Tuhan memerintahkan pergilah jadikan sebuah bangsa menjadi muridku, kamu itu menjadi duta-duta kerajaan Allah. Kamu itu menjadi suruhan Allah. Jadi waktu kita membawa Injil, kekuatan Injil itu, saudara, setan pun tidak bisa lawan kita loh, saudara. Kita punya kuasa itu luar biasa. Karena kita berporos dan kita mendapatkan itu, berjalan sepadan dengan siapa? Sepadan dengan Kristus dalam kuasanya, dalam hatinya. Saudara lakukan itu, nggak ada kuasa yang bisa menghalangi kita. Semua dihantam oleh Tuhan satu persatu. Dan bagaimanakah Tuhan menghantam itu? 50 tentara mendatangi Elia, diutus oleh raja. Tangkap itu, Elia.
50 tentara datang dengan senjata lengkap gitu. Saudara tahu, kamu bukan nangkep Elia, kamu melawan Tuhan. Mati semua. Pss, mati. Raja mati. Iya, kirim yang lebih kuat lagi. 50 orang kirim. Lebih hebat ini. Kamu jenderal. Bantu sendiri. Kamu jenderal terbaik. Pimpin mereka. Pimpin. Udah jalan. Udah kepung itu tempat Elia. Disamber oleh Tuhan. Pss, mati semua. Terus terakhir orang kepercayaan dari raja. Aduh, ya tinggal kamu ini sekarang. Kamu ambil tentara. Nggak usah banyak-banyak. 50 cukup lah. Oh, satu orang kok. Masa kamu nggak berhasil? Pimpin. Sudah. Kepala tentara ini tahu kuasa Tuhan. Dia berbelas kasihan minta belas kasihan pada Elia. Elia, aku tahu Elia. Aku pasti mati Elia. Aku nggak berani lawan kamu. Tapi ini karena diperintah. Ya antara saya ini anak buahnya raja. Dan saya tahu kamu punya raja di atas raja. Jadi dalam dunia dua raja yang lain. Aku minta belas kasihan. Saudara, Tuhan berikan belas kasihan itu. Saudara, kita lihat. Kalau kita lihat, perhatikan, saudara. Peripatio ini waktu orang Kristen berjalan dengan ortodoks, dengan jalan dan cara Tuhan yang benar, maka dia konsisten. Nah, konsisten inilah akan menghasilkan kekuatan kuasa yang mendobrak segala sesuatu. Dan Paulus tahu kekuatannya. Jika kita tidak konsisten, angin-anginan, saudara nggak akan bisa mendobrak apapun. Seorang nabi itu dia konsisten. Mau ada 10 orang, 100 orang, 180.000 tentara Asyria yang mengepung Yerusalem. Raja gemetar-gemetar. Dan dia berdoa pada Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara, waktu Elia dikepung oleh seluruh tentara itu ya. Dan sang bujang itu lihat. Ini di atas bukit. Lihat, aduh Elia, kakinya lemes. Kenapa lemes? Itu tentara itu kumpul semua itu seluruh keliling kita. Elia mengatakan, Tuhan berikan anugerahmu supaya dia bisa melihat kuasamu. Dia pegang kepala. Biar Tuhan berikan kamu anugerah. Kamu lihat. Terus dia lihat. Kaget saudara. Kenapa? Itu bala tentara malaikat banyak. Dan sudah mengepung Elia. Iblis mengepung kita, kegelapan mengepung kita, kejahatan mengepung kita. Surat kejahatan itu dikepung oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang hidupnya peripatio. Jangan bermacam-macam dengan orang hamba kebenaran di dalam Tuhan. Dia dilindungi Tuhan. Jika engkau melawan dia, hidupmu akan menjadi kacau balau. Akan dalam kesengsaraan. Siapa yang memberkati Abraham, diberkati. Siapa yang melawan Abraham, melawan. Siapa yang mengutuki Abraham, dikutuki oleh Tuhan. Itu apa? Iman di dalam ketaatan. Iman yang dijalankan. Abraham terus berjalan. Nah, saudara, hari Sabtu. Itu serinya. Saudara dengar. Ini semua berkaitan. Jadi aksios, hidup sepadan, berjalan. Dan seluruh itu dikatakan, saudara, kalau kita lihat di dalam kalimat-kalimatnya, saudara, itu adalah satu ketetapan hati dan dia tidak beralih. Satu ketetapan hati dan tidak akan kesana kemari, enggak, satu hati. Dia tidak kemana-mana, dia pegang itu. Dan ini nyata semua dalam seluruh cerita Alkitab, semua nyata. 10 pengintai
berkata kepada Musa, berkata pada Harun, dan pemimpin itu pun terpengaruh, saudara. Musa, lihat itu, mereka itu, aduh, gede-gede. Itu ada kaum giants, orang-orang raksasa. Dan kita seperti belalang. Saudara, Musa ikut dan kemudian ragu-ragu. Seperti Petrus. Harun, apalagi Harun. Asal-asalan ikut dia. Aduh, gemeter juga ada. Aduh, ya udahlah. Kita jangan nyerang lah. Tuhan minta kuasai mereka. Duduki mereka. Seorang bernama Kaleb yang berbicara pertama. Arti Kaleb itu anjing. Anjing itu artinya setia kepada Tuhan. Dan Kaleb mengatakan, jika Tuhan sudah katakan diserahkan kepada kita, jangan melihat apapun di depan kita yang melebihi dari janji Tuhan. Itu peripateo. Saudara, kita seringkali melihat kesulitan-kesulitan di luar perkara-perkara hidup kita. Kalau sudah lihat terus, saudara nggak bisa balik. Saudara. Kenapa? Saudara terbawa arus ke sana dan saudara akan hidup dalam lingkaran setan yang nggak bisa keluar-keluar dari sana. Tapi kembali pada janji Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan akan diserahkan kepada kita, akan kita duduki, kita mau tidak mau, kita harus ke sana dan kita akan perang ke sana. 10 orang yang perhatikan, dari awalnya itu sama-sama punya keyakinan ini kan, begitu melihat itu 10-2, 1-5 kan. Kalau itu orang-orang percaya itu 1-5. 5 orang, 1 yang baik. Kalau dipikir gitu kan, diperbandingkan gitu. 2 orang yang tetap setia. Saudara, selalu yang kecil yang setia, yang mayoritas terbawa arus. Jadi yang mengatakan, tidak, kami akan ke sana. Dan waktu sudah berhasil semua, beres semuanya, 10 orang ini diapakan Tuhan? Saudara tahu? Dibinasakan Tuhan. Pengkhianat bangsa. Nggak main-main, saudara. 10 orang itu nggak diampuni oleh Tuhan. Binasakan. Begitu berhasil, binasa. Saudara, ini awal-awal bangsa Israel mendirikan satu bangsa yang betul-betul bangsa yang teokrasi. Tidak ada satu dosa yang diizinkan. Satu kecil pun pengkhianatan. Habis di semua. Dosa akan habis di semua. Kenapa? Peripatio. Tidak sejalan, tidak aksios. Saudara, itu harus dibereskan dari awal. Nah, sekarang contoh yang terakhir. Aduh, saudara, ini saya baru merenungkan tadi malam. Petrus menyangkali. Betul kan? Dan sebelum menyangkali, Petrus itu satu-satunya orang, manusia, yang pernah punya ilmu ginkang. Kalau dalam cerita Churchill ya, silat itu. Punya ginkang yang sempurna. Kenapa? Bisa berjalan di atas air. Bukan hanya Tuhan Yesus. Udah tahu? Manusia lain yang bisa berjalan di atas air? Petrus. Dan apa yang menenggelamkan Petrus terjadi persis dalam Galatia pasal 2. Apa yang menenggelamkan dia? Waktu dia lihat Tuhan Yesus, Guru, aku mau datang padamu. Silakan datang padaku. Ombak yang besar lihat Tuhan. Tuhan, engkau nomor 1, jalan. Peripateo. Tahu sasarannya. Dan dia berjalan. Begitu mulai dekat. Terus ya Tuhan itu memang nggak tahu gimana ya. Telinganya diberi kepekaan. Terus dengar ombak.
Gitu. Terus dilihat kiri kanan. Tuhannya nggak dilihat. Suara ini mempengaruhi dia, mempengaruhi pikiran dia, syaraf-syaraf dia, terus mempengaruhi hati dia, dan mempengaruhi seluruh daripada tubuh otot-ototnya. Tenggelam dia. Betul? Dan dia berteriak, tolong, tolong Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengulurkan tangan diangkat. Saudara, orang kalau sudah tenggelam diangkat itu berat sekali, saudara. Pernah kan? Kalau kita renang gitu, ngangkat air, angkat, berat. Udah ketarik air gitu kan, ada gravitasinya, tubuhnya berapa gitu. Cuma diginikan aja, berdiri dia. Terus apa yang terjadi? Dia berjalan lagi dan tidak tenggelam. Seluruh ombak yang besar, buah-buah gitu. Nggak khawatir dia, kenapa? Karena sudah tenggelam dengan ombak itu. Dan dia bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ombak itu tidak bisa tenggelamkan dia. Dan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai kepada kapal murid-muridnya itu. Dan apa yang menenggelamkan Petrus di dalam kepemimpinan sebagai rasul? Dia mendengar ombak yang rohani. Arus yang kuat. Orang-orang Yahudi datang dan bersama dengan Yakobus itu ombaknya terlalu besar, maka ditinggalkanlah yang di sini. Dia tenggelam di sana. Saudara, peripati itu membutuhkan satu ketekunan, ketabahan, keajekan untuk dengan firman. Dan saudara jika bertahan seperti itu, bertahan, mandul, menopause, sudah tua, Tuhan katakan punya anak. Iman peripatif yang gak mungkin jadi mungkin. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Ialah kami bukan hanya memiliki ortodoks, pengajaran-pengajaran yang sangat kuat, yang berakar, membangun hidup kami. Tetapi kami tidak hidup menjalankan dan berpadanan dengan kebenaran itu. Dan kami seringkali juga tidak konsisten, sering terombang-ambing seperti Petrus. Bukan dengan besarnya gelombang kehidupan, tetapi satu permasalahan yang ada di dalam hidup kami yang paling inti, yaitu kami takut dengan dunia ini. Takut dengan hidup kami dan takut dengan segala sesuatu yang ada di depan kami. Dan harapan-harapan yang kami landaskan kepada kekuatan dunia. Tapi hari ini Bapa, kami bersyukur jika kami terus diberikan hati mendengarkan dan hidup di dalam kebenaran yang akan membangun, menegakkan kami, dan membawa seluruh pengetahuan kami kepada kebenaran itu sendiri. Kami bersyukur karena Engkau mengatakan, akulah kebenaran, akulah jalan, dan akulah kehidupan. Disinilah kami mendapatkan satu jaminan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah goyah. Walaupun kaki kami seringkali tergelincir dan jatuh, tetapi Tuhan kami tahu Engkau akan mengangkat kami. Jika kami tergeletak, Engkau berjanji akan membopong kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu di dalam Kristus dengan seluruh jaminannya. Dan kami bersyukur dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kami, bahwa kami semakin menikmati akan kebenaran-kebenaran di dalam kemenangan Kristus. Berkatilah kami, dan kami serahkan hati kami dan seluruh ibadah ini sampai nanti akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan pada itu.